Sirui Nightwalker dan Sirui Sniper. Kedua lensa ini punya banyak banget kesamaan, tapi di satu sisi mereka tuh rasanya buat market yang benar-benar berbeda juga. Buat yang lagi nimbang-nimbang di antara kedua lensa ini, biar jelas coba kita bahas sedikit ya. Disclaimer sebelum mulai, kedua lensa ini tuh dipinjemin untuk ku bikin video TikTok. Jadi sebenarnya video YouTube ini nggak perlu ku bikin dan nggak ada hubungan sama pihak manapun sama sekali. Oke? Jelas ya? Focal length yang ku pegang tuh cuma dua, Nightwalker 24mm dan Sniper 23mm. Tapi sebenarnya mereka masing-masing tuh ada 5. Yang Nightwalker tuh ada yang 16, 24, 35, 55, dan 75mm. Sedangkan yang Sniper tuh ada 16, 23, 33, 56, dan 75mm. Mereka tuh pertama kali keluar sebagai satu set lensa yang isinya 3. Nah, belakangan ini baru keluar tuh yang 16 dan 75mm-nya. Jadi selain perbedaan yang kurang lebih sekitar 1 mm, mungkin karena ini perlu dimasukin autofocus atau sejenisnya ya, kurang lebih mereka fokalnya sama. Dan sama-sama untuk sensor Super 35 atau APS-C. Keduanya terbuat dari mostly metal, jadi sebenarnya keduanya tuh rasanya kokoh. Tapi kalau disuruh pilih satu, aku bakal bilang yang Nightwalker tuh build quality-nya lebih oke. Mungkin karena semuanya tuh memang serba manual dan ini memang sekitar 100 gram lebih berat dibanding yang Sirui Sniper. Dan lensa Sniper ini kalau kita buka bagian belakangnya, di sini tuh ada port USB-C yang kita bisa pakai untuk ngecas lensanya. Ya enggak dong ya, itu buat nge-update firmware yang ada di lensa ini. Lensa Sirui Nightwalker ini tersedia untuk E, X, dan RF mount dan tersedia dalam warna black dan metal grey. Seperti yang bisa dilihat kalau warna metal grey ya begini warnanya. Dan yang Sirui Sniper ini tersedia untuk E, X, dan Z mount dan dalam warna black, white, dan grey. Jadi yang bakal bisa punya koleksi lengkap ya cuma user Sony dan Fuji. Sayang sekali untuk para pengguna sistem lainnya. Lalu filter thread. Masing-masing set lensa ini tuh dalam satu set tuh mereka semua menggunakan filter yang sama. Tapi ukuran filter mereka beda. Jadi seri Nightwalker menggunakan filter ukuran 67mm dan Sirui Sniper ini menggunakan ukuran filter 58mm. Nggak ada yang lebih bagus atau jelek, cuman ukuran 67mm itu ukuran yang lebih umum aja ya dibanding 58mm. Tapi ya sebenarnya tinggal beli step up ring aja juga masalah beres. Dan jadi sebenarnya bukan perbedaannya signifikan juga ya. Dan yang kita omongin mungkin si Sirui Nightwalker ini aja ya. Dia memutuskan untuk menggunakan ukuran 67mm. Padahal biasanya lensa cinema tuh memakai ukuran 95 atau 114mm. Tapi ya bagusnya kita jadi masih bisa memakai filter circular yang kita udah punya pastinya. Kita nggak perlu pakai matte box ketika kita pengen pakai lensa ini. Berikutnya berat. Lensa Nightwalker tuh rata-rata beratnya sekitar 500 gram. Dan yang paling berat tuh 590 gram, itu cuma yang 16 dan 75mm. Jadi bisa dibilang ini relatif enteng ya untuk sebuah lensa sinema dengan bukaan sebesar T1.2. Dan seperti lensa sinema pada umumnya, ukurannya sama dan posisi gearnya ini ya sama semua. Jadi waktu ganti-ganti lensa ya ini enak banget dipakai. Sedangkan lensa Sirui Sniper ini lebih enteng sedikit. Kurang lebih setiap lensa tuh beratnya sekitar 400 gram. Ada yang lebih ringan sedikit, ada yang lebih berat sedikit. Yang menariknya ya mereka bukan lensa sinema tapi ukurannya rata-rata pada sama. Yang bedanya lumayan signifikan paling ukuran hood si lensa Sirui Sniper ini ya tergantung focal length-nya kan ya kalau itu. Jadi bisa dibilang kedua lensa ini cukup menyenangkan ya, apalagi kalau mau dipakai di gimbal. Ukuran dan berat yang kurang lebih sama tuh ya bakal bikin hidup jadi lebih gampang lah. Berikutnya focus ring. Lensa Sirui Sniper ini ya menggunakan seperti lensa pada umum yang menggunakan sistem focus by wire. Jadi dia terhubung ke kamera kita secara digital. Bisa kita pakai untuk manual focusing, tapi jelas nggak bakal seenak Sirui Nightwalker yang memang ditujukan untuk itu. Bisa kita lihat ini gearnya ada dua, yang di depannya untuk ngatur focus ring, yang di belakang ini untuk ngatur aperture. Aperture diklik dan focus ring ini juga cukup halus, smooth ya. Fokus draw lensa ini tuh sekitar kurang lebih 270 derajat. Yang kurang familiar itu tuh jarak yang perlu ditempuh sama ring ini untuk dari jarak minimum focusing distance ke infinity. Jadi misal ini di minimum focusing distance, kita harus putar ring ini sekitar kurang lebih 270 derajat. Sampai sini, baru dia mencapai infinity. Jadi fokus draw-nya termasuk cukup panjang. Jadi lensa ini bisa kita pakai untuk manual focusing yang lebih akurat dan presisi. Kalau lensa foto tuh biasa jarak fokus draw ini pendek banget. Jadi kita putar dikit, set, udah kelebihan. Kita harus putar balik lagi. Dan coba perhatiin deh. Sebenarnya yang mengganggu pas kita pulling fokus itu tuh bukan bagian out of focusnya. Tapi sebenarnya ketika kita pull fokus, terus kelebihan, terus kita balikin lagi ke subjek, itu yang mengganggu. Makanya ketika kita punya fokus draw yang panjang, kita tuh cenderung lebih sedikit ya kemungkinannya untuk kita tarik fokus itu sampai kelebihan. Kalau sampai fokus draw udah panjang dan nariknya masih kelebihan, silahkan latihan lagi. Lalu kedua ring di Sirui Nightwalker ini juga smooth banget. Malahan terlalu smooth menurutku. Aku lebih prefer kalau ring yang ada di lensa ini tuh lebih ada resistance sedikit ya. Terutama yang untuk bagian focusing ini. Tapi di satu sisi karena dia ringnya tuh smooth banget, ketika kita pengen ring yang compact gitu, nggak pengen pakai follow focus ya, kita masih bisa putar ini pakai tangan. Untuk autofocus, ini jelas dipegang Sirui Sniper karena yang satu kan lensa cinema yang otomatis semuanya serba manual, nggak ada autofocus. Autofocus di lensa Sniper ini cukup oke. Aku nggak menemukan masalah sama sekali. Tapi sebenarnya ini kan
kan balik lagi tergantung kita tesnya pakai kamera apa ya. Aku coba lensa sniper ini di FX30 dan ZV-E1. Di kedua kamera ini seenggaknya ya nggak ada masalah sama sekali. Kalau dipasangin sama kamera yang autofokusnya lebih bagus kayak Alpha 6700 atau A7C Mark II, mungkin hasil yang didapat bisa lebih bagus lagi. Tapi kelebihan manual fokus ya, kita yang atur kita mau titik fokusnya tuh di mana. Kita nggak perlu takut kalau tiba-tiba ada sesuatu yang menutupi subjek kita, terus nanti autofokusnya pindah segala macam. Misalkan recording sparring ini, walaupun di depannya ada tali, karena jarak fokusnya diatur secara manual, aku tetap bisa mendapatkan titik fokus yang aku inginkan. Tanpa perlu takut titik fokusnya pindah kering segala macam. Jadi akan selalu ada tempat untuk autofokus dan sebaliknya, akan selalu ada tempat untuk manual fokus. Berikutnya image quality. Karakter lensa ini agak soft, seenggaknya di T12 sampai T2. Tapi softnya juga bukan yang soft banget kayak lensa vintage, masih usable banget kok di T1.2 pun. Ada chromatic aberration kalau ketemu bagian high contrast pas di T1.2, tapi menurutku masih oke banget ya. Jadi bisa dibilang lensa ini tuh ada di tengah-tengah lensa modern dan lensa vintage karakternya. Soft tapi masih netral. Bisa dipakai untuk hampir semua kebutuhan. Dan nggak salah dengar, lensa ini sempat kupasangin sama kamera Sony ZV-1. Karena waktu aku coba pasangin sama kamera full frame, ternyata V-nya tuh nggak segede itu. Kalau kita pakai clear image zoom sampai sekitar 1,3 kali, itu tuh udah usable banget. Ada vignette-vignette kecil sih, kalau pengen itu benar-benar hilang, itu mungkin perlu di zoom lagi sedikit sampai hampir 1,4 kali. Jadi untuk para pengguna kamera full frame yang pengen nyari lensa compact bukan 1.2, bisa juga nih ngelirik-lirik lensa ini. Kedua lensa ini harganya tuh sekitar kurang lebih 5 juta per lensa, dan kadang tuh suka kurang dari itu. Ini bakal tergantung juga ya, belinya warna apa, belinya satuan atau satu set. Tapi kurang lebih mirip-mirip lah, kurang lebih harga mereka tuh segitu. Jadi kesimpulannya, selain focal length yang beda-beda sedikit sekitar 1 mm itu, ya kedua lensa ini ya sama persis. Menawarkan lensa dengan hasil dan build quality yang mantep banget di harganya. Ini kayaknya lensa dengan bukaan 1.2 terkecil yang aku pernah pakai. Aku pernah pakai lensa dengan bukaan f1.2, tapi itu jauh lebih gede banget daripada ini. Ini memang bukan lensa dengan hasil terbaik gitu ya, tapi menurutku daya jualnya itu di harga dan mereka menawarkannya itu sebagai satu set. Jadi kita tuh bisa punya focal yang lengkap dari wide sampai tele dengan karakteristik gambar yang sama sepanjang focal length tersebut. Kalau memang pengennya tuh cari lensa yang hasilnya tuh lebih bersih, tajam segala macam, mungkin ada pilihan yang lebih bagus, misalnya kayak Filtrox 27 dan 75 mm. Tapi mereka harganya selisihnya lumayan dibandingin lensa ini, dan focal length-nya juga nggak selengkap ini. Size dan berat lensa itu juga beda-beda ya, nggak kayak ini kan bener-bener seragam tuh satu set. Jadi menurutku targetnya agak beda ya. Seperti yang aku bilang tadi, yang aku dapet tuh cuma lensa Netwalker yang 24 mm dan sniper 23 mm. Tapi berdasarkan kedua lensa ini aja, aku bisa bilang ini lensa yang bakal memuaskan banget. Karena lensa yang keluar belakangan itu, yang 16 dan 75 mm, itu katanya hasilnya bahkan lebih bagus lagi dari ini. Yang ini aja udah memuaskan, tapi ya dapat sesuatu yang lebih bagus yang gak ada salahnya juga kan. Overall menurutku ini salah satu set lensa untuk kamera APS-C kita yang paling worth it. Lalu terakhir, kesimpulannya kita harus pilih yang Nightwalker atau yang Sniper. Ini pertanyaan yang paling banyak yang ada di video pendek yang aku post kemarin. Dan jawabannya tergantung. Karena secara hasil ya mereka sama kayak yang tadi kita bahas. Yang pembeda paling signifikannya ya autofocus yang ada di seri Sniper ini. Jadi gampangnya buat orang yang pengen memakai lensa ini sebagai orang di belakang kamera, sebagai videographer, cinematographer, apapun itu, aku merekomen banget lensa Sirui Netwalker ini. Karena untuk harganya ini nggak ada lawan sih. Lensa cinema entry level yang worth it banget. Tapi buat yang pengen pakai lensa ini untuk keperluan di depan kamera, mendingan ambil Sirui Sniper. Karena lumayan nyiksa juga ngerekam diri sendiri pakai lensa manual fokus. Bukannya nggak bisa, bisa. Silahkan lihat video pendekku yang ngebahas lensa Sirui Netwalker, karena video itu full di shoot pakai lensa itu. Jadi itu sudah membuktikan bisa, tapi ya repot banget kemana-mana, perlu monitor yang segede gitu biar ngeliat ini fokus atau enggak sih. Ya intinya lebih ribet lah. Ya mungkin nggak untuk semua orang yang ribet, tapi seenggaknya buatku ribet ya, karena aku lebih prefer setup yang ringkas gitu lah, yang minimalis kalau untuk konten. Video YouTubeku sebelum ini juga itu sebenarnya di shoot dengan lensa Sirui Sniper ini, dan beberapa video pendek di TikTok juga ya di shoot dengan lensa ini sebenarnya. Jadi silahkan dicek aja video YouTube sebelum ini dan beberapa video pendek yang gue post belakangan. Jadi simpelnya, videographer akan puas banget dengan lensa Netwalker ini, dan content creator akan puas banget dengan lensa Sirui Sniper ini. Tapi sebenarnya karena hasil mereka ini sama, sebenarnya kalau kita mix and match gitu kan juga bisa sebenarnya ya. Ya itu udah sesuaikan aja lah dengan kebutuhan. Itu aja video kali ini, cukup singkat dan buru-buru kali ya, karena sebenarnya aku udah harus balikin kedua lensa ini. Jadi kalau ada yang kelewat atau kurang lengkap dibahasnya, silahkan tanya aja di komen, dan gue akan coba jawab sebisaku. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.